Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kita masuk kepada bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Baiklah, pada bab yang sebelumnya, kita juga mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih lanjut, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama adalah menjelaskan latar belakang proses dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat monopoli dan adu domba penjajah. Yang ketiga, mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa pada masa penjajahan. Yang keempat, menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme barat. Yang kelima, menganalisis pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang keenam, mendeskripsikan perjuangan pergerakan kebangsaan pada masa pendudukan Jepang. Yang ketujuh, menjelaskan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Dan yang delapan adalah menyajikan hasil analisis perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Oke, baiklah kita melangkah ke pembahasan lebih lanjut bagian selanjutnya. Ya. Hadirnya kolonialisme di Eropa ternyata langsung benar-benar melakukan penjajahan dan penindasan terhadap bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. Di samping mereka ingin menguasai wilayah Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah, mereka juga menginginkan penduduk Indonesia sebagai konsumen atau pembeli ya, barang-barang dari Eropa yang tentunya sangat mahal harganya. Di samping itu juga, mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat menderita. Akibat penderitaan rakyat yang menghebat itu, maka muncullah perlawanan terhadap kolonialisme serta tumbuhnya semangat kebangsaan melalui organisasi pergerakan nasional. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dalam aspek geografi, ekonomi, sosial, dan politik, serta bagaimana proses perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa lalu. Baiklah, kita akan mempelajari materi berikut ini dengan seksama, agar mengetahui berbagai jawaban di atas. Oke, yang pertama adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Jadi, dalam pembahasan ini, kita nanti akan membagi pembahasan berupa 3 pembahasan di bab ini. Ya. Yang pertama adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua atau yang B adalah kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sedangkan yang bagian C adalah tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Kemudian nanti di situ juga akan lahir pahlawan-pahlawan Indonesia ya. Nanti sampai masa penjajahan Jepang. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Pada abad ke-15 menjadi awal bangkitnya ilmu pengetahuan bangsa Eropa. Abad 15 sekitar tahun 1500 ya. Munculnya teori bahwa bumi berbentuk bulat yang menjadi salah satu faktor pendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan ke seluruh dunia. Selain percaya dengan teori bahwa bumi itu bulat, bangsa Eropa juga berkeliling dengan tujuan mendatangi negeri-negeri timur yang kaya raya. Tetapi pada akhirnya tujuan tersebut berubah menjadi pelaksanaan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat. Praktek penjajahan ini dinamakan kolonialisme dan imperialisme. Oke, kita simak apa sih kolonialisme? Kolonialisme berasal dari kata Latin kolonia yang berarti tanah pemukiman atau tanah jajahan. Sistem koloni muncul pada zaman Yunani kuno. Jadi, pengertian kolonialisme adalah usaha untuk memperluas, mengembangkan, menguasai suatu daerah dengan kekuasaan
satu negara di luar lokasi atau wilayah negara tersebut. Untuk menguasai suatu daerah biasanya dilakukan dengan cara paksa, ya. Jadi dia bentuk kelompok, ya. Kemudian di suatu wilayah membentuk koloni atau kelompok. Nah, untuk menguasai mereka dengan cara paksa, ya. Tanah yang diduduki itu bukan tanahnya dia, ya. Nah, dia mengambil itu dari yang punya dengan cara paksa untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi motherland atau negara induk. Jadi dia pergi, ya, ke suatu daerah, menguasai daerah tersebut dengan cara paksa, nanti hasilnya itu dikasihkan kepada negara yang induknya. Misal dari negara Belanda ke Indonesia membentuk koloni atau kelompok di Indonesia. Nah, di situ mereka memaksa rakyat Indonesia untuk diambil harta bendanya, kemudian kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hasilnya dibawa ke Belanda, seperti itu. Nah, umumnya kolonialisme mempunyai tujuan untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya tenaga kerja perdagangan di wilayah tersebut. Oke, nanti sisanya kalian baca sendiri ya. Kita lanjut kepada yang kedua. Yang kedua adalah imperialisme. Berasal dari kata Latin imperare atau imperium. Imperare berarti menguasai atau memerintah. Imperium berarti hak untuk memerintah. Dari kata itulah muncul istilah imperator, yaitu orang yang menguasai suatu wilayah atau negeri. Kata ini sinonim dengan kata raja atau penguasa. Dengan demikian, imperialisme adalah usaha dalam bidang politik untuk menguasai daerah lain atau negara lain atau memperluas kerajaannya dengan paksa untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya. Ya, maksudnya menguasai di sini yaitu tidak perlu merebut menggunakan senjata, tapi bisa menggunakan kekuatan agama, ideologi, ekonomi, kultur, asal saja dengan paksaan. Ya. Nah, imperialisme itu dibagi menjadi dua. Kita lihat di sini. Ya, berdasarkan waktu terjadi sebelum revolusi industri. Ya, ada imperialisme kuno dan modern. Ya, terjadi sebelum revolusi industri kalau kuno. Ini 3G ya. Kemudian negaranya siapa? Portugis dan Spanyol. Sedangkan yang modern terjadi setelah revolusi industri. Ya, kepentingannya menguasai satu daerah untuk kepentingan industri. Ya, kemudian siapa negara pelapornya? Yaitu Inggris, ya, negara pelopornya. Walaupun kolonialisme dan imperialisme berasal dari kata dan pengertian berbeda, tapi dalam prakteknya, dua kata itu mengandung pengertian yang sama, yaitu penjajahan oleh bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain. Kemudian yang ketiga, faktor kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Pada abad ke-15 dan ke-16, bangsa Eropa mulai berdatangan ke Asia. Nah, berikut ini beberapa faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Asia. Sebenarnya sebelum perkembangan ilmu pengetahuan yang pertama ini, ya, ada satu hal yang menyebabkan mereka datang ke Indonesia, ya, yaitu atau negara-negara Asia, yaitu dikuasainya Konstantinopel, di mana Konstantinopel itu, ya, yang di daerah Spanyol, itu dikuasai atau direbut oleh bangsa Muslim, yaitu bangsa Turki Utsmani atau yang kita kenal dengan Khilafah Turki Utsmani. Ya, mereka berhasil merebut kota Konstantinopel. Akhirnya bangsa Barat tidak boleh melakukan perdagangan di daerah Konstantinopel. Akhirnya mereka mencari perdagangan rempah-rempah ke bangsa Asia. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya mereka datang ke negara Indonesia. Faktor yang pertama, itu tadi sekilas ya. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan, di mana pengembaraan bangsa Eropa mulai dirintis oleh Marco Polo, seorang saudagar dari Venesia, Italia. Kisah dalam buku Marco Polo itu memberikan dorongan bagi pelaut Eropa untuk mengarungi samudra dan menjelajah lautan. Ditambah perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin luas. Perkembangan tersebut diantaranya pengetahuan geografi dan ilmu astronomi atau perbintangan, penemuan kompas, mesiu, dan teknik pelayaran.
Pelaut-pelaut Spanyol dan Portugis dikenal sebagai perintis penjelajahan samudra. Hal ini kemudian dikenal oleh bangsa-bangsa Eropa lain, diikuti oleh bangsa lain seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Nah, faktor yang kedua, tadi faktor kedatangan bangsa barat di Indonesia. Faktor yang kedua adalah kekayaan alam. Ya, tentu tahu sendiri, ya, pada zaman itu, pada abad ke-15 itu, rempah-rempah merupakan sesuatu hal yang sangat mahal, ya. Bahkan harganya sama dengan emas, ya. Makanya banyak diburu oleh orang-orang Eropa. Kemudian faktor yang ketiga yaitu semangat gold, glory, dan gospel. Apa itu gold, glory, dan gospel? Tujuan lain penjelajahan ke dunia timur pada dasarnya dilatar belakangi oleh beberapa faktor idealisme, yaitu gold atau emas, glory kejayaan, dan gospel penyebaran agama. Gold adalah mencari kekayaan. Selain emas, rempah-rempah merupakan barang dagangan yang sangat menguntungkan saat itu. Kemudian ada faktor glory, ya. Para penjelajah Eropa pun mengharapkan glory atau kejayaan. Mereka ingin berjaya di bangsa jajahan. Kemudian tujuan lainnya adalah menyebarkan agama Nasrani atau gospel. Bangsa Eropa berkeinginan untuk menyebarkan agama yang diyakininya ke daerah yang dikunjunginya. Salah seorang tokoh penyebar agama Nasrani di Indonesia di bagian timur adalah Franciscus Xaverius. Kemudian yang keempat, revolusi industri. Bangsa Barat ingin melakukan ekspedisi ke Indonesia. Ya, namun hal itu masih terbatas dengan kendala transportasi. Dengan adanya revolusi industri, bangsa Barat dengan mudah menjelajahi Indonesia. Revolusi industri ini adalah di mana yang tadinya tenaga tangan digantikan oleh tenaga mesin. Ya, perahunya tadi pakai dayung, kemudian menggunakan mesin. Ya, itu. Nah, revolusi industri ini berawal di penemuan mesin uap, ya, yang dijadikan penggerak perahu. Ya, yang merupakan waktu itu sangat baru teknologinya. Perahu dengan mesin uap kemudian mendorong penjelajahan bangsa Barat ke luar daerahnya. Revolusi industri di Inggris yang didasari paham liberal melahirkan golongan kapitalis yang menjurus pada imperialisme. Tadi imperialisme, ya, berusaha untuk memperoleh kekuasaan, ya. Yang ketiga adalah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Jadi ada beberapa bangsa yang masuk ke Indonesia, kalian simak, ya. Yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Ya, jadi dalam melakukan penjelajahan samudra, bangsa Eropa menempuh jalur berbeda, ya. Nah, akan tetapi pada akhirnya mereka dapat menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Bahkan dalam perkembangannya, bangsa Eropa mampu menjadikan negara-negara penghasil rempah-rempah sebagai koloninya. Adapun negara-negara penjelajah samudra adalah Portugis dan Spanyol, kemudian Inggris, kemudian Belanda, Perancis, Denmark, dan yang lainnya. Untuk menghindari persaingan antar Portugis dan Spanyol, pada tanggal 7 Juni 1494 lahirnya Perjanjian Tordesillas, ya. Paus membagi daerah kekuasaan dunia non-Kristiani menjadi dua bagian dengan batas garis demarkasi atau khayal yang membentang dari kutub utara ke selatan. Daerah sebelah timur adalah jalur kekuasaan Portugis, sedangkan daerah sebelah barat khayal adalah Spanyol. Oke. Yang pertama, yang A, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Bangsa pertama yang memberanikan diri untuk menjelajah samudra adalah untuk mencari kepulauan rempah-rempah dengan berbekal ilmu pengetahuan geografis dan astronomis yang baik dan teknologi kapal yang mumpuni membuat pemerintah Portugis memerintahkan kepada para pelayarnya untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, ya. Beberapa penjelajah samudra yang berasal dari Portugis sebagai berikut. Yang pertama adalah Bartolomeus Dias, kemudian yang kedua adalah Vasco da Gama, yang ketiga Alfonso de Albuquerque, ya. Tuh.
Kalau Bartholomeus Dias itu menyusuri pantai barat Afrika, Vasco da Gama itu mencapai Calicut, India, sedangkan Alfonso dari India menuju Goa, ya. Ini Goa yang ada di daerah Indonesia, daerah Kepulauan Maluku. Kemudian beberapa dampak dari imperialisme yang dilakukan Portugis di Indonesia dalam bidang politik dengan dikuasainya Malaka menghancurkan organisasi perdagangan Asia, ya, di Tiongkok dan Ambon. Kemudian terjadi yang kedua adalah terjadi penyebaran agama Kristen, ya, dipimpin oleh Xaverius di Ambon, Ternate, dan Morotai. Kemudian yang ketiga, banyaknya nama orang Maluku yang menggunakan nama Portugis, ya, itu. Selain ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang menyerap unsur bahasa Portugis seperti Mariam, Minggu, Nona, Signor, Sinyor, dan dalam kesenian, ya. Musik keroncong pun merupakan perpaduan dengan budaya Portugis. Bangsa yang kedua adalah bangsa Spanyol, ya. Nah, orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan dunia adalah Christopher Columbus, ya. Setelah Columbus disusul oleh Ferdinand de Magellan, ya, ini. Yang pertama, Columbus itu merupakan keturunan Italia, ya, itu. Kemudian yang kedua adalah Ferdinand de Magellan, ya. Ferdinand Magellan ini merupakan sesungguhnya berkebangsaan Portugis, ya, tetapi bekerja di Spanyol. Nah, dengan pelayarannya dimulai tanggal 10 Agustus 1519 dengan dibantu Juan Sebastian Elcano. Ia berhasil mencapai Filipina. Tetapi Ferdinand dibunuh oleh penduduk Filipina sekitar tahun 1521. Kemudian pelayarannya dilanjutkan oleh Elcano, ya. Pelayarannya dilanjutkan ke Maluku. Inilah pelayaran pertama kali yang berhasil mengelilingi dunia. Ekspedisi bangsa Spanyol saat tiba di Indonesia di bawah pimpinan Elcano dan tiba di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol diterima dengan baik oleh Raja Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Ternate. Nah, Ternate ini dibantu oleh bangsa Portugis, ya, jadi bertolak belakang. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ternyata nggak disambut baik oleh bangsa Portugis, ya, karena Spanyol dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Persaingan antara kedua negara menjadi besar di daerah Maluku. Agar tidak terjadi peperangan besar, maka Spanyol dan Portugis mengadakan perjanjian damai yang disebut Perjanjian Saragossa. Isi perjanjiannya antara lain, pedagang Portugis menguasai daerah Maluku sampai Tanjung Harapan, sedangkan Spanyol Filipina. Dampak dari perjanjian Saragossa tersebut adalah berubahnya dasar pemikiran tentang bumi yang dulunya dianggap datar. Maluku sebagai pusat perdagangan. Kemudian Portugis mulai menanamkan kekuasaannya di Maluku dan memonopoli perdagangan di sana. Jadi dia yang berkuasa di situ. Kemudian yang ketiga, ekspedisi bangsa Inggris, ya. Bangsa Inggris meniru jejak Spanyol dalam melakukan penjelajahan samudra, yaitu berlayar ke arah barat. Rombongan penjelajahan Inggris pertama dipimpin oleh Francis Drake. Rombongan ini berangkat tahun 1577 dan mendapat dukungan penuh dari Ratu Elizabeth I. Dalam memimpin rombongan ini dibantu oleh Thomas Cavendish, ya. Ini Thomas Cavendish. Rombongan ini berhasil sampai di Ternate pada tahun 1579. Nah, di Ternate mereka memborong rempah-rempah untuk dibawa pulang ke Inggris. Francis Drake bersama rombongannya kembali ke Inggris pada tahun 1580. Persekutuan dagang milik Inggris ini diberi nama EIC atau East India Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya nggak terlalu banyak, ya, seperti Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India. Kemudian yang terakhir adalah kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta, atau sekarang diberi nama Jakarta. Perang kemerdekaan bangsa Belanda dengan Spanyol membawa perubahan yang besar bagi negara Belanda.
Pedagang Belanda yang awalnya mengambil rempah-rempah dari Lisabon atau Portugal tidak mau lagi mengambil karena Portugal dikuasai Spanyol. Hal inilah yang mendorong bangsa Belanda untuk mencari sendiri rempah-rempah di Asia. Para pedagang dari Portugis berusaha untuk menutup jalur perdagangan rempah-rempah di Asia. Akan tetapi, orang Belanda yang bekerja di Portugis membocorkan tentang rute perjalanan menuju ke Indonesia. Dengan bekal berita yang didapat dari orang-orang Belanda yang bekerja di Portugis, para pedagang Belanda melakukan pelayaran menuju ke Indonesia. Siapa mereka? Yang pertama adalah Cornelis de Houtman. Belanda mulai melakukan pelayaran menuju ke Nusantara dengan dipimpin 4 buah kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ya, rutenya adalah pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Pada mulanya kedatangan Belanda disambut baik oleh rakyat dan kerajaan Banten. Bahkan Belanda diperbolehkan melakukan perdagangan. Namun karena sikap dan tindakan Belanda yang tidak baik, maka Belanda diusir pergi dari Banten. Kemudian yang kedua adalah Jacob van Eyck dan Van Werwijk. Berita dari pelayaran de Houtman membuat pelaut dari Belanda mencoba mengikuti jejak de Houtman. Pada bulan November 1598 di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Van Werwijk melakukan perjalanan dari Belanda ke Banten dengan menggunakan 8 buah kapal. Saat tiba di Banten, kapal-kapal Belanda diterima baik oleh penguasa Banten. Karena saat itu kerajaan Banten sedang bergejolak dengan Portugis, ya. Belanda yang pandai mengambil hati para penguasa Banten membuat Raja Banten memberikan hadiah berupa rempah-rempah sebanyak 5 kapal penuh. 5 kapal yang berisikan rempah-rempah tersebut lalu kembali ke Belanda, sedangkan 3 kapal lainnya berlayar ke Maluku. Saat kelima kapal tersebut tiba di Belanda membuat para pedagang Belanda lainnya merasa iri. Hal inilah yang menyebabkan banyak para pedagang Indonesia yang melakukan pedagang Belanda yang melakukan pelayaran ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Ya, ini Jacob van Eyck dan Werwijk. Ya. Oke, untuk selanjutnya, ya, silakan dikerjakan tugas yang akan Bapak bagikan melalui link Google Form. Ya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.